Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel kita yaitu Mari Coba Dijamin Rindu. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian karena itu merupakan bentuk support kalian untuk kita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yaitu yang berjudul Dampak Merokok Terhadap Sistem Pernapasan Manusia. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul walaupun keadaan daring. Di sini kita akan menjelaskan hasil karya ilmiah kita yang telah ditugaskan oleh Bapak Hendra, dan terima kasih kepada Bapak Hendra yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil karya kami. Di sini kita langsung mulai aja perkenalan. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dena Pasapitriani. Saya selaku moderator dan teman saya. Nama saya Cindy Surya Pramudita. Dan ada teman saya lagi, yaitu nama saya Maulida Rizky Pratiwi. Dan yang terakhir ada nama saya Rini Febrianti. Nah, langsung saja ya kita mulai presentasi pertama kita, yaitu tentang dampak merokoknya. Langsung saja kita share screen ya materinya. Nah, di sini sudah ada judul materi dan pembahasan yang kita akan bahas. Lalu yang pertama yang akan membacakan yaitu ada Cindy dari slide kedua sampai ketiga. Langsung saja. Baik, terima kasih. Yang pertama ada abstrak. Di abstrak ini isinya ada masalah, ada latar belakang, ada metode yang kita pakai dalam penelitian ini, dan yang terakhir ada hasil dari penelitian kami. Penelitian ini membahas dampak merokok terhadap sistem pernapasan manusia. Dalam hal ini, masalah utamanya adalah tingginya anak remaja laki-laki, bahkan remaja perempuan yang mengonsumsi rokok. Mungkin perokok dianggap lumrah. Jika sehari tanpa merokok, maka mulut mereka terasa pahit dan tidak enak. Karena terlalu sering merokok, maka sekarang banyak sekali remaja yang terserang penyakit paru-paru, seperti bronkitis, pneumonia, dan yang paling parah itu adalah penyakit kanker paru-paru. Kebiasaan merokok bisa dihilangkan dengan cara kebiasaan sehari-hari di rumah. Caranya dapat dengan cara kita, dengan olahraga dengan rutin, pola makan sehat, minum air putih yang banyak, hindari pemicu, dan mengelola stres. Misalnya, saat kita sedang stres, maka kita melakukan kegiatan atau hal yang bisa menghilangkan stres, selain dengan merokok. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Dalam artikel ini menggunakan metode literatur karena mengambil sumber-sumber dari berbagai sumber. Hasil penelitian banyak membuktikan bahwa kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko timbulnya penyakit pada sistem pernapasan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat dibuktikan bahwa efek-efek yang mengurangi akibat merokok telah diteliti dengan jelas. Kata kunci dalam abstrak ini terdapat ada kata merokok, ada pengaruh merokok, dan cara menghilangkan kebiasaan merokok. Selanjutnya dalam bab 1, yakni pendahuluan, 1.1 ada latar belakang. Merokok merupakan kebiasaan para kaum lelaki, khususnya anak muda zaman sekarang. Bahkan anak zaman sekarang sering mengatakan bahwa bila satu hari tanpa merokok seperti hari-hari yang tidak berharga. Tetapi tidak hanya kaum laki-laki saja yang mempunyai kebiasaan merokok. Adapun kaum wanita yang kebiasaannya sering merokok. Hal tersebut dilakukan para kaum wanita karena dia mempunyai pergaulan yang bebas. Penyebab dari anak remaja itu merokok karena ingin terlihat macho atau gaul, lebih dewasa juga, setia kawan, faktor lingkungan juga bisa. Ingin mencoba, lalu ketagihan, dan lain-lain. Bahaya merokok saat ini dimulai sangat besar, karena rokok mengandung karbon monoksida dan tan yang di dalamnya. Apabila kita terlalu sering menghirup asap rokok, maka akan bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan dan bisa menimbulkan penyakit paru-paru seperti radang paru-paru, bronkitis, dan pneumonia. Dan belum lagi bahaya pada zat nikotin yang bisa menyebabkan kerusakan sel-sel dalam organ paru-paru yang bisa berakibat fatal, yaitu kanker paru-paru. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi bahwa merokok sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan sistem pernapasan manusia, karena saat ini tidak bisa disepelekan. Apabila kita sudah terserang penyakit pada paru-paru,
yang diakibatkan oleh kebiasaan kita yaitu merokok, dan apabila penyakit kita sudah parah, maka sangatlah sedikit bila penyakit ini dapat disembuhkan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Lalu selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Maulinda dari slide ke-4 dan 5. Langsung saja. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulinda Rizky Pratiwi. Untuk menghilangkan kebiasaan kita merokok, saat ini pun bisa dilakukan dalam sehari-hari seperti olahraga rutin, pola makan yang sehat, dan hindari pemicu. Misalnya saat kita sedang berkumpul bersama teman-teman dan kebiasaan saat berkumpul itu merokok, tetapi itu dilakukan setelah makan atau minum kopi. Maka kita harus mencari pengganti merokok itu dengan mengunyah permen karet dan lain-lain. Di sini ada batasan masalahnya. Batasan masalah dalam artikel ini difokuskan pada dampak merokok terhadap sistem pernapasan manusia. Rumusan masalah, dalam penelitian ini dibahas 3 rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, apakah faktor penyebab merokok? Yang kedua, apakah dampak merokok terhadap sistem pernapasan manusia? Yang ketiga, bagaimanakah cara untuk mencegah merokok? Selanjutnya ada tujuannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menjelaskan, yang pertama, menjelaskan faktor penyebab merokok. Yang kedua, mendeskripsikan dampak merokok terhadap sistem pernapasan manusia. Yang ketiga, menjelaskan cara untuk mencegah merokok terhadap sistem pernapasan manusia. Selanjutnya, ada metode penyusunan. Teknik penyusunan artikel menggunakan studi literatur. Daniel tahun 2017 menyatakan bahwa literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti secara bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya, ada kajian pustaka. Merokok bisa dikatakan sebagai pekerjaan sehari-hari untuk para remaja, khususnya laki-laki. Rokok tersebut pekerjaan yang dilakukan dengan cara membakar tembakau yang sudah terbentuk rokok dan tertata dalam kemasan tersebut bisa dilakukan dengan cara menggunakan pipa khusus rokok. Asap pada rokok dibagi menjadi 2 bagian, yaitu asap rokok yang dihisap melalui mulut disebut dengan mainstream smoke, sedangkan asap rokok yang terbentuk pada ujung rokok yang dibakar serta asap rokok yang dihembuskan ke udara disebut side stream smoke. Asap tersebut yang dapat menimbulkan seseorang menjadi perokok pasif. Ketika orang tersebut berdekatan dengan perokok pasif, sehingga asap side stream akan terhisap oleh perokok pasif. Pengertian rokok. Rokok adalah sebuah silinder yang terbuat dari tembakau yang sudah dicacah, yang dibungkus menggunakan kertas dengan ukuran panjang 70 hingga 120 mm atau bervariasi tergantung negara, dan berdiameter sekitar 10 mm. City Point tahun 2020. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Lalu, terima kasih kepada Maulinda, dan langsung saja kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu akan dibahas oleh Rindi dari slide 6 sampai 7. Baik, dipersilakan untuk Rindi. Di sini saya akan menyampaikan 2.2 dampak merokok. Kebiasaan merokok apabila sebagian orang umumnya dipicu oleh citra dalam diri tiap individu dan juga pergaulan dalam masyarakat. ABG atau anak baru gede umumnya merokok karena sekadar ikut-ikutan orang yang lebih dewasa dari dirinya. Kadang para ABG ini merokok karena sekadar ikut-ikutan orang yang lebih dewasa darinya. Kadang para ABG ini merupakan karena sekedar ingin mengikuti tren yang ada di sekitarnya. Husaini tahun 2006. 2.3. Cara mencegah rokok. Jika berhenti seketika terasa sulit, mulailah perlahan-lahan. Sebagai langkah awal, Anda bisa mengurangi
frekuensi, dan jumlah rokok yang diisap per hari sebagai cara berhenti merokok. Tetapkan target mingguan hingga akhirnya benar-benar bisa terbebas dari efek rokok yang adiktif. Apabila perlu, Anda bisa berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut agar cara berhenti merokok Anda lebih efektif. Kevin, tahun 2018. 3. Analisis dampak merokok terhadap sistem pernapasan manusia. 3.1. Merokok saat ini sudah sebagai kebiasaan anak remaja, terutama laki-laki. Penyebab dari anak remaja itu merokok karena ingin terlihat maco, gaul, lebih dewasa, setia kawan, faktor lingkungan, ingin mencoba lalu ketagihan, dan lain-lain. 3.2. Bahaya merokok saat ini dinilai sangat besar. Apabila kita terlalu sering menghirup asap rokok, maka akan bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan kita dan bisa menimbulkan penyakit paru-paru seperti radang paru-paru, bronkitis, dan pneumonia. Belum lagi bahaya pada zat nikotin yang bisa menyebabkan kerusakan sel-sel dalam organ paru-paru yang bisa diakibatkan fatal, yaitu kanker paru-paru. 3.3. Saat ini, kebiasaan merokok dapat dihilangkan dengan cara kita olahraga rutin, pola makan yang sehat, banyak minum air putih, dan hindari pemicu seperti mengganti kebiasaan merokok setelah makan dan mengunyah permen karet. Slide selanjutnya. 4. Penutup. 4.1. Kesimpulan. Merokok merupakan kebiasaan para kaum laki-laki, khususnya anak muda zaman sekarang. Bahkan anak zaman sekarang sering mengatakan bahwa bila satu hari tanpa merokok seperti hari-hari yang tidak berharga. Tetapi tidak hanya kaum laki-laki saja yang mempunyai kebiasaan merokok. Adapun kaum wanita yang kebiasaannya sering merokok, hal tersebut bisa terjadi karena disebabkan karena faktor lingkungan, pergaulan, ingin mencoba, ingin terlihat gaul dan dewasa. Merokok juga dapat mengakibatkan penyakit yang bisa menyerang sistem pernapasan terutama paru-paru. Sudah diketahui penyakit paru yang disebabkan oleh merokok seperti bronkitis, pneumonia, dan kanker paru-paru. Cara untuk mencegah merokok bisa dilakukan seperti olahraga rutin, pola makan yang sehat, dan hindari pemicu. Karena cara tersebut bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita lakukan oleh kita khususnya untuk yang sudah terbiasa merokok. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dena. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membahas tentang latar belakang sampai kesimpulan. Lalu di sini saya akan membacakan saran dari materi artikel yang telah kita buat. Nah, langsung saja di sini saran merokok, yaitu merokok dapat merusak sistem pernapasan pada manusia, terutama pada paru-paru, dan dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya. Saat ini, kita bisa melakukannya dalam kebiasaan sehari-hari. Cara bagaimana mencegah agar kita tidak merokok, contohnya mengganti kebiasaan merokok setelah makan dengan mengunyah permen karet atau sikat gigi, lalu minum air putih yang banyak. Langsung di sini mengelola stres juga dapat dikatakan sebagai cara mencegah merokok, karena saat kita dalam keadaan stres, maka kita akan menghilangkan rasa stres itu dengan cara merokok. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun perbuatan kepada rekan-rekan kami. Untuk yang menonton video ini, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, karena ini merupakan bentuk support kita untuk remaja yang sekarang agar kedepannya lebih baik lagi, karena merokok itu merupakan salah satu yang paling berbahaya ya untuk remaja. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton YouTube kita ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih kepada Bapak Hendra yang telah menyampaikan materi ini, karena merupakan materi yang sangat berguna untuk kita tentang artikel ini. Baik saja, kita langsung penutupan saja, yaitu kepada teman-teman boleh di-unmute dulu. Kita akan menyampaikan salam-salam terakhir nih buat teman-teman yang udah nonton. Nah, mungkin cukup sekian ya buat materi yang kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah. Dadah. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa nonton, share ke teman-teman kalian, karena ini
merupakan channel YouTube kita yang pertama. Jangan lupa komen kita harus bikin video apa lagi nih. Ya, dadah Harus semuanya. wajib di subscribe. Dadah. Di subscribe, jangan lupa. Ini merupakan support kalian untuk kita. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel kita. Mari coba dijamin dulu. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, karena itu merupakan bentuk support untuk kita. Jangan lupa subscribe juga ya. Di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil karya artikel kita, dan saya mengangkat judul yaitu dampak merokok terhadap sistem pernapasan manusia. Di sini saya dan Ella, dada aku kaciri. Iya, Ella. Nah, di sini saya mengangkat salah satu judul karena saya membuat judul artikel ini karena saya membuat judul artikel kecangiran. Ai. Itu diri. Nah, slow. Asal Ih. itu diri. Nah, Rindi mah batuk. Mana? Udah berat gila.